Semua? Ya. Semua. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang tugasnya menjadi dirijen di depan? Ya, silakan Jaskia. Yang lain silakan berdiri. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Sebelumnya organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia itu ada apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada apa aja organ pernapasan manusia? Ibran. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, baru alveolus. Tapi ada juga tentang pencernaan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu mengapa sih kok kita perlu mempelajari organ pencernaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Kalian tahu merinci. Apa sih itu merinci? Jadi gini maksudnya, nanti kita akan ada kegiatan diskusi, pengamatan gambar. Di situ nanti kalian akan mengamati gambar ini tentang organ apa, berdasarkan buku atau literasi yang ada di meja kalian ya. Lalu yang kedua, kalau kalian sudah tahu organ pencernaan dari tubuh kita, kalian tahu fungsinya untuk apa. Contohnya organ pencernaan manusia yang pertama ada mulut. Mulut itu fungsinya untuk apa? Itu nanti menggunakan diskusi. Lalu kenapa kok kita perlu mempelajari organ pencernaan? Agar kita tahu apa aja organ pencernaan di tubuh kita dan mengetahui fungsinya. Seperti biasa, penilaiannya ada penilaian observasi keaktifan siswa. Ini saat kalian sedang apa ini? Saat kalian mengerjakan lembar kerja, saat kalian berdiskusi. Lalu ada penilaian pengetahuan, nanti ada dua penilaian pengetahuannya. Ada sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Sekarang akan dikumpul ke depan lembar soalnya. Sudah semua ya? Bisa nggak nih kalian ngerjain? Bisa. Bisa? Bisa atau enggak? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak ya? Mbak, perhatikan. Kalian kan sudah duduk sesuai dengan kelompok yang dibagi kemarin ya? Kelompok 1 kelompoknya Gibran, kelompok 2 Jevanya, kelompok 3 Indah, kelompok 4 Jaskia. Kelompoknya sudah lengkap semua kan? Sudah. Sekarang itu yang di mejamu itu kayaknya ada makanan tadi yang sudah guru bagi ya. Coba dibuka dulu makanannya. Kalau sudah dibuka, dibagi sama temannya, dimakan. Coba kalau sudah dibagi,
dibagi terus dimakan. Udah dimakan? Makanan itu masuk ke mana pertama? Masuk ke mulut. Sama mulut apa yang dilakukan? Dikunyah-kunyah. Setelah itu apa ya? Ditelan. Lihat ke depan. Di depan juga ada gambar orang lagi makan. Mengapa kamu tak perlu makan? Gimana? Kalau kita tidak makan, kalau kita tidak makan, kita akan kelaparan. Apa yang terjadi pada makanan setelah makanan masuk ke mulut? Apa yang terjadi? Makanan nih masukkan ke mulut. Hancur kenapa hancur? Dikunyah oleh siapa? Oleh gigi. Dikunyah oleh gigi hancur. Lalu kalau sudah halus, dicerna mana? Langsung masuk lambung. Nah, ini pertanyaan ya. Kenapa sih makanan ini dari mulut tahu-tahu masuk ke lambung? Gitu kan menurut kalian ya? Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus didiskusikan berkelompok. Indah dan kelompoknya Intan. Ayo silakan bekerja berkelompok, berdiskusi. Semua harus aktif. Jangan ada yang diam atau terdiam ya. Kelompok 1, kelompok Gibran. Masih lama banyak, masih banyak. Ya, satu lagi. Kelompok Tirtanya. Tinggal fungsinya. Kelompok Cesia. Tinggal nulis fungsinya. Tadi yang duluan selesai kelompok berapa? Kelompok 3 dan kelompok 1. Berarti hari ini giliran kelompok 1 dan kelompok 3 yang akan melakukan presentasi. Silakan kelompoknya Gibran maju dulu semua depan. Nama dari kelompok 1, Gibran, Iko, Dirga, dan Raba. Apa yang terjadi jika kita makan tergesa-gesa? Kita akan terseret karena makan terburu-buru. Lanjut ke Gibran ya. Tunjukkan di mana Gibran? Ya. Ini hasil dari kelompok diskusi kami. Ini adalah organ pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan perkenalkan nama anggota kelompok 3, Indah, Desti, Naura, Aziza. Apa yang terjadi ketika kita memakan makanan yang pedas? Perut kita akan sakit karena tidak tahan pedas. Untuk mengunyah makanan yang kita makan sebelum ditelan. Kerongkongan makanan masuk ke kerongkongan. Sudah lihat videonya? Sudah. Jadi tahu yang mana yang urutan yang tepat? Tahu. Kita ulas lagi urutan yang tepat. Tadi makanan dimasukkan ke mulut. Dari mulut ke mana? Kerongkongan, lambung, usus halus, rektum, anus. Kalian bisa menyebutkan urutannya dengan tepat. Ya, tunjuk tangan. Serta
Tidak. Sudah paham tentang organ pencernaan? Tadi fungsinya juga udah ada ya. Sudah menulis fungsinya dengan betul. Ya, kalau mulut untuk menghancurkan makanan. Ada juga kerongkongan. Kerongkongan fungsinya buat apa? Tempat lewatnya makanan. Sebagai tempat lewatnya makanan ke lambung. Iya, sebagai tempat lewatnya makanan ke lambung. Guru akan membagikan soal. Tadi kan ada soal sebelumnya ya. Sekarang soal setelah pembelajaran. Hanya 5 soal pilihan ganda juga. 5 menit cukup gak ini? Selain lembar pengetahuan, ada lembar penilaian antar teman yang bisa kalian isi setelah mengisi lembar pengetahuan ya. Sudah semua kelompok? Kelompok mana yang belum? Oke, kelompok 3. Gimana pembelajaran hari ini? Susah dipahami atau mudah dipahami? Mudah dipahami. Kenapa kok mudah dipahami? Karena pakai video ya? Pakai video, ada lembar kerjanya. Apakah senang belajar hari ini? Untuk pelajaran minggu depan kita belajar nutrisi makanan ya. Ya, berdiri. Sudah selesai. Beri salam kepada yang guru. Selamat siang semuanya. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Siapa yang hari ini bertugas berdoa? Ya, silahkan Indah. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Adakah hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Nah, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Siapa yang dapat tugas hari ini? Naura. Kita menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ayo silakan yang lain berdiri dulu. Silakan Naura. Agak sini Naura. Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Di pertemuan sebelumnya kita kan membahas tentang apa? Pencernaan manusia. Tentang pencernaan manusia. Siapa yang bisa menyebutkan organ pencernaan manusia? Oh iya, Desti, silakan Desti. Ada apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan rektum. Benar atau ada yang kurang? Benar. Tapi sepertinya rektum dan anusnya tertukar ya? Kita ulangi siapa yang mau ulangi? Coba Aulia. Mulai dari apa tadi? Mulut, Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. ya benar dari mulut.
mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Untuk menjaga organ pencernaan manusia tentunya kita harus makan makanan yang sehat dan memiliki gizi atau memiliki nutrisi yang baik. Tahu apa itu nutrisi? Zat gizi tahu? Makanan yang bergizi tahu? Tahu. Sekarang perhatikan ke depan tentang nutrisi makanan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti kita akan melakukan pengamatan dari menu-menu yang ada. Dari menu yang ada nanti kalian bisa memilah atau mengelompokkan jenis makanan berdasarkan nutrisi makanannya. Lalu yang kedua, kalau kalian sudah memilah, sudah mengetahui nutrisi yang baik, nanti kalian secara berkelompok akan merancang sebuah pola makan yang menurut kelompok kalian itu pola makan yang sehat dan seimbang. Kenapa kita kok perlu mempelajari materi ini? Agar kita tahu nutrisi makanan yang diperlukan oleh tubuh. Kalau kita sudah tahu nutrisi makanan yang diperlukan oleh tubuh, maka kita akan memilih atau kita lebih memilih makan makanan yang sehat dan bergizi. Kita lihat penilaiannya ada 3 seperti biasa. Penilaian keaktifan siswa saat kalian sedang apa ini? Sedang berdiskusi kelompok. Benar. Yang kedua penilaian pengetahuan. Ada 2, ada sebelum pembelajaran pretest dan setelah pembelajaran namanya posttest. Dan yang ketiga penilaian antar teman. Ini seperti Sabtu langsung ke pembelajaran nutrisi makanan. Ibu akan memberikan soal dulu seperti biasa ya. Dikerjakan 5 menit selesai? Karena soalnya hanya ada 3 soal. Gambar apa ini? Mbak, gambar apa Aulia? Ada gambar orang yang sedang bingung memilih makanan. Menurut kelompok 1 nih. Kalau kelompok 1 ini memilihnya makanan yang apa? Yang kanan atau yang kiri? Kiri. Kelompok 1 milihnya yang kiri. Kelompok 2 pilih yang kanan. Kelompok 3 pilih yang kanan. Kelompok 4 kiri. Kok terpecah suaranya? Ada yang kiri, ada yang kanan. Jadi ada yang pilih kiri, ada yang pilih kanan. Kenapa kok lebih pilih yang kiri? Yang kiri dulu, yang kiri. Ada apa itu? Kirinya ada burger, pizza, ayam goreng, kentang, mie. Nah, karena enak. Karena lebih enak. Kenapa kok pilih yang kanan? Karena lebih sehat. Ada apa itu? Ada timun, ada paprika, pisang. Pokoknya sayur-sayuran gitu ya. Kemarin kan kita sudah membagi kelompok ya, sudah duduk berkelompok sesuai kemarin. Kelompok 1 kelompoknya siapa? Kelompok Gibran. Kelompok 2 kelompok Anya. Kelompok 3 Indah. Kelompok 4 Zaskia. Seperti biasa nanti diskusinya menggunakan lembar kerja. Kelompok siapa yang hari ini dapat giliran untuk maju? Oh iya, kelompok 2 dan kelompok 4. Nanti kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi apa yang dibacakan oleh kelompok yang maju. Udah siap? Sekarang Bu Guru akan bagikan lembar kerja untuk didiskusikan. Coba dibuka yang halaman kedua. Halaman kedua dibuka. Halaman kedua dibuka, ini kan ada gambar seperti ini ya. Ada gambar, ada 2 gambar. Nanti gambar itu didiskusikan sama kalian sehingga menemukan
seperti ini, kenapa seperti ini, gitu ya. Terus kalau ada pertanyaan, harusnya ada jawaban. Nanti ada di lembar keberapa yang ada jawabannya? Coba Bu Guru pinjam dulu ya. Jadi di lembar kedua ini nanti diisi pertanyaannya, pertanyaan yang kalian temukan ya. Kalau sudah, nanti di lembar selanjutnya kalian isi jawaban yang menurut kalian pertanyaan yang tadi dibuat jawabannya apa. Lalu selanjutnya kemarin Bu Guru kan sudah menugaskan masing-masing kelompok untuk membuat menu makanan yang dimakan selama 1 minggu ya. Ya, nanti itu diamati nutrisi makanannya. Nutrisi makanannya nanti ditulis di tabel paling belakang, ya. Nanti kalian mau tahu nutrisi makanannya apa aja? Kalian boleh baca di buku dan boleh dibaca bahan ajar yang tadi sudah dibagikan bersama lembar kerja. Terus yang terakhir ini kan bawah sini kosong ya. Ini kosong, ini kalian tugasnya merancang suatu pola makanan yang menurut kalian sehat. Jadi nanti di satu piring itu nanti apa aja sih yang menurut kalian pola makanan yang sehat. Sudah selesai? Belum? Sekarang tinggal apa? Oh, yang membuat pola makanan yang sehat ya? Ya, silakan dilanjutkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 terdiri dari Alkotas, Zaskia, Intan, Hikmah, Wahyu. Apa yang terjadi jika kita tidak suka makan sayur? Jawabannya Kita akan mengalami sakit perut. Nutrisi makanan, karbohidrat, nasi, kentang, protein, daging. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, email, hanya Aulia Fitriana. Apa yang terjadi jika kita malas memakan sayur? Kita akan sakit perut dan mengalami sembelit. Nutrisi makanan, protein, ikan, daging. kelompok 3 hasilnya sama atau ada yang berbeda? Permasalahannya sama. Apa yang terjadi jika tidak makan sayur? Apa yang terjadi jika tidak makan sayur? Kita akan sakit perut. Kita akan sakit perut. Nah, tadi nutrisinya ada apa aja yang kalian makan tadi? Ada apa aja nutrisinya? Tadi kan udah dibuat di tabel nutrisi ya. Ada apa aja? Tabelnya, ayo dilihat tabelnya. Ada apa aja? Ada apa aja ndak? Di tabel nutrisi ndak? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, jadi harusnya kita makan makanan yang mengandung nutrisi yang sudah disebutkan oleh Linda. Jadi menurut kalian yang dimakan oleh teman-temanmu ini sudah termasuk makanan sehat belum? Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum, karena ada yang tidak suka sayur ya. Kalau tidak suka sayur, berarti nutrisinya cukup atau tidak? Tidak. Sekarang kalian coba perhatikan video ini. Halo teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem pencernaan. Video tadi sudah paham tentang nutrisi makanan, karbohidrat itu ada apa aja, fungsinya ada apa aja. Tadi fungsinya apa karbohidrat? Sebagai sumber
Sumber apa? Sumber apa Wahyu? Coba Wahyu. Karbohidrat sebagai Sumber energi. ya, karbohidrat sebagai sumber energi. Ibu bagikan lembar post-test dan penilaian antar teman ya. Sudah selesai semua. Gimana pembelajaran hari ini? Ada yang sulit? Ya. Termasuk mudah dipahami? Ya. Mudah dipahami ya, karena menggunakan menu makanan yang sudah kalian konsumsi sehari-hari ya. Nah, diingatkan kembali bahwa membuat makanan sehat itu tidak harus mahal. Jadi jangan, Bu, gara-gara mau makanan sehat, saya maunya makan daging aja, nggak mau makan telur goreng. Tidak boleh seperti itu. Telur goreng juga termasuk makanan sehat. Karena mengandung apa telur goreng? Protein, benar. Jadi diingat-ingat bahwa sehat tidak harus mahal. Oke. Pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tahap pertumbuhan manusia. Jadi silakan dibaca di rumah tentang tahap pertumbuhan manusia. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Indah.